Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis. Saya Anggit Wajah Putri dengan NIM 2530821009. Saya Nurul Nasya Wali Ramadhani dengan NIM 2530821038. Saya Sikacaya Ayuwandira dengan NIM 2530821025. Di sini kami akan menyampaikan suatu topik tentang peran administrasi dalam fungsi-fungsi bisnis dengan judul Administrasi sebagai pilar utama bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun latar belakang dan tujuan yang akan disampaikan. Latar belakang, administrasi manajemen sering juga disebut sebagai business administration atau commercial management, bukan hanya sekadar tugas klerikal atau dukungan, tetapi merupakan fungsi strategis inti yang menentukan kemampuan organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan strateginya di seluruh fungsi bisnis. Menurut Herbert Simon dalam Administrative Behavior, inti dari ilmu administrasi berpusat pada keputusan organisasi sebagai unit analisis utamanya, di mana kerangka konseptualnya sangat memanfaatkan wawasan dari psikologi kognitif. Pemahaman modern mengenai praktik organisasi, terutama dalam kebijakan dan administrasi publik, dengan 4 warisan utama, yaitu studi tentang incrementalisme dalam pembuatan kebijakan, kajian penempatan ganda, arsitektur pilihan, dan fokus pada keahlian dan organisasi pembelajaran. Tujuan dari presentasi ini yang pertama, menjelaskan definisi administrasi, yang kedua, menguraikan fungsi administrasi yang bertindak sebagai pilar utama bisnis, yaitu pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara fungsi administrasi dan kegiatan operasional bisnis. Definisi administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu intensif, dan minister yaitu melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi merujuk kepada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam guna untuk mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan pendapat Walter Bullock, administrasi adalah proses melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada ciri pokok bisa disebut sebagai administrasi. Yang ke-1, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas. Yang keempat, adanya kegiatan yang runtut dalam suatu proses. Dan yang terakhir, adanya tujuan. Pentingnya peranan administrasi mengakibatkan timbulnya pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya abad sekarang ini merupakan abad administrasi. Karena semua keputusan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta berbagai bidang lainnya hanya akan ada artinya apabila ada keputusan tersebut terlaksana dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan berbagai keputusan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar utama keberadaan suatu sistem administrasi. Peran administrasi dalam pemasaran. Administrasi yang baik dalam pengelolaan anggaran pemasaran berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan dana. Perusahaan dengan sistem administrasi yang terstruktur dapat mengalokasikan anggaran pemasaran secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar. Administrasi menyediakan kerangka kemampuan yang memungkinkan Departemen Pemasaran untuk bereaksi cepat terhadap perubahan pasar dengan merancang struktur, proses, dan sistem yang adaptif. Fungsi manajerial memungkinkan integrasi antara pemasaran dengan proses fungsi lainnya, misalnya R&D, sehingga pemasaran bukan berdiri sendiri tetapi bagian dari strategi organisasi. Selain itu, administrasi yang baik dalam pencatatan keuangan dan pengeluaran pemasaran membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengontrol biaya dan memastikan bahwa investasi pemasaran memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Ditemukan juga bahwa sinergi antara strategi bisnis, anggaran pemasaran, dan administrasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi efektivitas pemasaran
Perusahaan yang memiliki perencanaan matang dan sistem administrasi yang kuat lebih mampu bersaing dan mempertahankan posisinya di pasar. Yang selanjutnya, peran administrasi dalam keuangan. Sinergi antara administrasi dan keuangan sangat krusial dalam perusahaan. Administrasi berperan sebagai antara strategi, sumber daya manusia, dan kontrol keuangan. Jenis administrasi ini berfokus pada pengelolaan segala aspek keuangan organisasi, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, perencanaan anggaran, hingga laporan keuangan. Fungsi utama administrasi keuangan adalah untuk memastikan bahwa aliran kas organisasi selalu tercatat dengan baik, sehingga keputusan finansial dapat diambil dengan tepat. Peran administrasi dalam sumber daya manusia. Administrasi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola berbagai hal yang berkaitan dengan karyawan, seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga penilaian kinerja. Jenis administrasi ini juga meliputi pengelolaan upah dan tunjangan, serta kebijakan terkait kesejahteraan karyawan. Sumber daya manusia telah menjadi tanggung jawab penting dalam semua bisnis modern. Ketika ada lowongan di unit bisnis manapun, Departemen Sumber Daya Manusia memulai dan menyelesaikan proses perekrutan. Para profesional memastikan bahwa perusahaan mempekerjakan orang-orang ideal yang dapat mengisi lowongan saat ini dan menangani tanggung jawab yang lebih tinggi di masa mendatang. Pekerjaan profesional sumber daya manusia tidak berakhir hanya dengan pekerjaan orang, tetapi berlanjut sampai seorang karyawan meninggalkan perusahaan. Peran administrasi dalam operasional. Administrasi operasional bertugas mengawasi, mengordinasikan, dan memastikan kelancaran kegiatan operasional harian organisasi. Administrator operasional menjamin efisien proses, sistem, dan sumber daya agar tujuan bisnis dapat tercapai dengan lancar dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah administrasi merupakan proses penting dalam mengatur, mengarahkan, dan melayani berbagai kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam bidang pemasaran, administrasi membantu mengelola anggaran dan koordinasi strategi agar responsif terhadap perubahan pasar. Pada keuangan, administrasi memastikan pencatatan dan pengelolaan dana berjalan akurat untuk mendukung keputusan finansial. Dalam sumber daya manusia, administrasi mengatur rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Sedangkan pada operasional, administrasi menjamin efisiensi dan kelancaran kegiatan sehari-hari organisasi. Dengan demikian, administrasi menjadi pilar utama yang menyatukan seluruh fungsi bisnis agar berjalan terarah, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam isi dan pemaparan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.